Perkenalkan, nama saya Tia Tresya Uta dengan NIM 22070908. Kenalkan, nama saya Sheila Aljahra Lubis dengan NIM 22070908. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman dengan NIM 22070988. Perkenalkan, nama saya Jenny Hartati, NIM saya 22070992. Perkenalkan, nama saya Melisa Fiska dengan NIM D2070908. Perpustakaan dari awal berdirinya dianalogkan sebagai sebuah tempat belajar serta tempat mencari informasi rujukan. Sehingga pustakawan selalu dianggap sebagai tenaga yang memiliki peran untuk mengelola dan merawat koleksi monograf. 4.000 tahun yang lalu, pustakawan di Mesopotamia bertugas menyimpan clay tables sebagai media informasi di perpustakaan. Clay tables kemudian bertransformasi menjadi gulungan naskah yang terbuat dari kulit hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, perlahan-lahan berubah menjadi koeks atau lembaran naskah yang tersusun hingga pada akhirnya tercipta dengan bentuk monograf atau buku seperti yang dikenal pada saat ini. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan istilah perpustakaan juga ikut berkembang menjadi semakin luas karena perpustakaan tidak lagi ditempatkan sebagai sebuah tempat yang hanya mengumpulkan dan menyimpan monograf. Akan tetapi juga menyimpan rekaman informasi dalam bentuk lain seperti komputer disk, film, dokumen, karya seni, artefak, dan berbagai macam bentuk koleksi elektronik lainnya yang juga dikelola oleh sebuah perpustakaan. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan semakin berkembang menjadi sebuah lembaga atau sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan atau melestarikan bermacam bentuk bahan pustaka, mulai dari masa ke masa, seperti dari sebuah naskah kuno sampai dengan yang terbaru seperti koran. Dampak dari hal tersebut tentunya setiap perpustakaan harus mengemban tugas melestarikan atau preservasi atau mengawetkan konservasi berbagai bentuk bahan perpustakaan yang dimiliki untuk mengantisipasi ancaman kerusakan yang dapat menimbulkan hilangnya kandungan intelektual dalam bahan pustaka tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, karakteristik bahan. Pada umumnya, bahan pustaka memiliki watak kimia serta watak fisika yang tidak konstan. Cepat ataupun lambatnya, kerusakan bahan pustaka bermacam-macam, mulai dari kertas yang bertahan beratus-ratus tahun, hingga pada kertas yang rapuh cuma dalam waktu 10 tahun. Dari negatif foto yang dibuat dari lembaran kaca, yang susunan emulsinya normal tetapi mudah rusak atau pecah, hingga pada negatif gambar yang dibuat dari polyester yang lapisan emulsinya gampang buram tetapi sangat suka rusak. Yang kedua, faktor lingkungan. Setiap jenis bahan pustaka memiliki energi tahan yang berbeda terhadap pengaruh kawasan bergantung pada struktur molekul serta ciri dari masing-masing komponen yang terdapat di dalamnya. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan kertas jadi getah sedak kulit. Pada halaman awal akan menjadi kaku. Cahaya bisa memutuskan rangkaian ikatan pada zat kimia serat selulosa, memudarkan warna pigmen, serta dapat mempercepat respon dari oksidasi. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida atau gas nitrogen dioksida dapat memunculkan atau menimbulkan area atau lingkungannya menjadi asam sehingga menyebabkan yang pertama, penjepit kertas dan kawat yang dipakai menjilid buku dapat menjadi berkarat. Yang kedua, melarutkan emulsi pada film. Yang ketiga, kertas dapat menjadi rapuh. Dan yang keempat, cover buku, folder, dan kotak pelindung terbuat dari bahan-bahan yang mengandung asam bisa menyebabkan kertas menjadi sangat rapuh. Rak dan lemari yang tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan beberapa kerusakan fisik. Yang ketiga, faktor manusia. Manusia merupakan pemicu kerusakan yang berasal dari luar. Hal tersebut disebabkan proses penanganan serta pemakaian bahan pustaka, metode penjilitan, prosedur penataan pada rak, pengelolaan, sirkulasi, gimana staf serta pengguna jasa perpustakaan memegang bahan pustaka, dan lain-lain.
Kerusakan yang disebabkan dapat bersifat kimiawi seperti memegang bahan pustaka pada saat tangan kotor serta berminyak sehingga memunculkan bercak atau noda. Tinta serta perekat yang memiliki asam akan mengganggu atau merusak kertas. Hubungan antara ketiga faktor tersebut di atas cukup kompleks. Oleh sebab itu, dengan memahami faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka akan membantu dalam usaha pemeliharaan bahan pustaka agar tetap lestari. Yang keempat ada faktor bencana alam. Faktor bencana alam contohnya adalah karena banjir, bencana alam, kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Perawatan dan pelestarian bahan pustaka. Perawatan dan pelestarian bahan pustaka sangat diperlukan untuk dilakukan perpustakaan. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan atau membudidayakan kandungan inflamasi yang terdapat dalam bahan pustaka tersebut. Perawatan bahan pustaka meliputi mempertahankan bentuk asli dari sebuah bahan pustaka tersebut seperti dengan melaminasi bahan pustaka, menjilid ulang atau mereproduksi bahan pustaka tersebut. Seperti fotokopi alih media, misalnya dari kertas ke mikrofilm, mikrofiche atau digital. Pencegahan faktor yang dapat merusak koleksi. Perawatan terhadap bahan koleksi perpustakaan dapat dilakukan atau dicegah secara dini, yaitu dengan mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan koleksi. Adapun faktor-faktor penyebab koleksi cepat rusak antara lain perlakuan terhadap koleksi yang tidak semestinya, debu atau kotoran, dan cahaya dari sinar matahari. Untuk dapat mengurangi atau memperlambat kerusakan bahan pustaka tersebut, hendaknya bahan pustaka tersebut diberlakukan dengan hati-hati, terutama pada waktu pengambilan dan penempatan di rak, pada waktu dibaca dan pada waktu dibawa keluar perpustakaan. Bahan pustaka perlu dijilid ulang terlebih dahulu. Jika pustaka tersebut mudah rusak, kebersihan gedung perlu dipelihara sehingga debu dan kotoran tidak mengotori koleksi. Debu harus dibersihkan dengan penghisap debu. Jika dimungkinkan, bahan pustaka disimpan di ruang yang berpendingin ber-AC. Abrasi keausan yang biasanya terjadi pada koleksi perpustakaan biasanya disebabkan oleh perlakuan yang kurang tepat terhadap koleksi bahan perpustakaan dalam pengiriman bahan, penempatan pada rak koleksi, tingkat pemakaian oleh pemustaka pada waktu pengembalian dan penempatan pada rak koleksi. Debu dan kotoran terjadi karena kurang bersihnya ruang perpustakaan dan koleksi tidak dibersihkan secara rutin. Cahaya matahari, sinarnya secara langsung mengenai bahan pustaka. Cahaya ultra ungu dari sinar matahari dapat mengubah warna sampul, mempengaruhi ketahanan kertas dan cetakan karena proses fotoanalisis. Sinar fluorescen juga tidak baik bagi bahan pustaka untuk mengatasi ketiga hal dari poin C, D, dan E di atas. Hendaknya bahan pustaka diberlakukan dengan hati-hati pada waktu pengiriman, penempatan, dan pengembalian pada rak, waktu membaca, membuka, dan menutup buku. Diberlakukan adanya pengawasan fisik berkaitan dengan penyimpanan bahan pustaka secara tepat, penjajaran bahan pustaka, dan penanganan serta sirkulasi bahan pustaka. Bahan yang mudah rusak perlu dijilid terlebih dahulu. Bagi buku yang halaman kertas dapat ditempatkan pada halaman yang kosong. Apabila salah satu halamannya kosong tanpa tulisan, apabila kedua halamannya kertas dapat ditempelkan chifon, sejenis sutra bening tembus cahaya pada kedua halaman. Hendaknya kebersihan gedung dipelihara dengan baik. Bersihkanlah debu dan kotoran yang lain dengan menggunakan penghisap debu. Bersihkan lantai setiap hari dan kalau mungkin ruangan dilengkapi dengan alat pendingin udara. Pembersihan secara teratur akan mencegah kerusakan secara dini. Bagi bahan pustaka yang rusak dapat diperbaiki sesuai dengan kerusakannya.
Usahakan agar penempatan bahan pustaka tidak langsung kena sinar matahari. Faktor ini perlu diperhatikan dalam pembangunan gedung baru. Apabila tidak mungkin gedung sudah terlanjur jadi, usahakan agar kaca jendela diberi kain jendela atau vertical bleach. Tirai berdiri dari lembaran dan lembaran vertikal sejenis kain yang kaku, yang dapat ditutup pada waktu sinar matahari tepat menyinari bahan pustaka, dan dibuka pada waktu tidak kena sinar matahari langsung, sehingga cahaya terang masih dapat masuk. Pencegahan pun masih bisa dilakukan dengan menurunkan tingkat keterangan lampu atau kalau perlu dimatikan listrik. Bagi lampu neon hendaknya dipasang filter, terutama lampu neon yang digunakan di ruang penyimpanan bahan pustaka. Dalam melakukan pelestarian koleksi perpustakaan, perlu diketahui ada yang namanya vervasi dan kovervasi. Vervasi berarti pelestarian dan kovervasi berarti perawatan. Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan dalam melakukan vervasi dan kovervasi, diantaranya penyiangan, vervasi, kovervasi, restorasi, dan digitalisasi. Penyiangan koleksi perpustakaan adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka atau rusak. Kegiatan ini dilakukan secara periodik untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. Kriteria penyiangan koleksi perpustakaan ada beberapa untuk menentukan koleksi yang perlu disaingi, yaitu 1. Relevansi, koleksi tersebut sudah tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. 2. Keadaan fisik, koleksi tersebut rusak atau tidak layak baca. 3. Jumlah eksemplar, koleksi tersebut memiliki terlalu banyak jumlah eksemplar. 4. Usai koleksi, koleksi tersebut sudah terlalu tua atau usang. Proses penyiangan koleksi perpustakaan. Proses penyiangan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi koleksi yang perlu disaingi. Pustakawan perlu melakukan identifikasi koleksi yang perlu disaingi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 2. Lakukan inventarisasi koleksi yang perlu disaingi. Pustakawan perlu melakukan inventarisasi koleksi yang perlu disaingi untuk pengetahuan jumlah dan kondisi koleksi tersebut. 3. Lakukan penghapusan koleksi. Koleksi yang telah diidentifikasi dan diinventarisasikan perlu dihapus dari koleksi perpustakaan dengan cara menghapusnya dari sistem atau mengubah statusnya menjadi dihapus. Koleksi yang telah dihapus dapat dikelola dengan berbagai cara, seperti dijual, dihimbakan, atau dimusnahkan. 3. Kovervasi. Cara untuk melindungi koleksi perpustakaan dan arsip dari kerusakan. Tujuan kovervasi adalah untuk menyelamatkan bentuk fisik dan menilai informasi yang terkandung pada koleksi perpustakaan. Adapun tindakan kovervasi yaitu deidentifikasi dan enkapsulasi, deacidifikasi merupakan kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas, sedangkan enkapsulasi adalah cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik dengan cara melindungi kertas. 4. Restorasi. Restorasi merupakan tindakan perbaikan koleksi perpustakaan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali pada kondisi semula. Adapun salah satu tindakan restorasi yaitu tindakan mending. Mending merupakan tindakan pelestarian perpustakaan dengan cara menambal dan menyambung
Menambal adalah kegiatan pelestarian dengan menutup bagian koleksi perpustakaan yang berlubang, sedangkan menyambung adalah kegiatan pelestarian yang dilakukan dengan cara merekatkan bagian buku yang robek. 5. Digitalisasi. Digitalisasi merupakan sebuah upaya pelestarian koleksi perpustakaan dengan cara menggali, mendiamkan informasi yang terdapat pada buku yang awalnya berbentuk tercetak, kemudian dialih mendiamkan menjadi digital, tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua koleksi buku dapat dialih mendiamkan secara bebas karena sudah hak cipta pada arsip buku. Baiklah teman-teman, di sini kami akan melakukan kegiatan konservasi. Nah, tindakan yang akan kami jelaskan yaitu tindakan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik dengan cara melapisi kertas dengan bahan plastik polister. Nah, kemudian cara untuk melakukan enkapsulasi adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada double tip, penggaris, kemudian pemberat, lalu gunting, kemudian plastik polister, kemudian cutter, dan yang terakhir arsip yang akan dienkapsulasi. Langkah yang pertama, letakkan plastik polister di atas meja, kemudian letakkan kertas dokumen di atas plastik polister dengan posisi ada di tengah-tengah plastik. Kemudian, letakkan pemberat di atas dokumen persis tetap berada di posisi tengah. Lalu, siapkan double tip. Kemudian, tempelkan double tip pada plastik polister sejajar dengan garis lurus di pinggir dokumen dan letaknya itu berjarak 2-3 mm di setiap pinggir dokumen sehingga double tip tersebut tidak bersentuhan dengan dokumen. Kemudian lakukan penempelan double tip dengan cara yang sama pada ketiga sisi lainnya dari kertas dokumen. Kemudian jangan lupa untuk memotong double tip dengan menggunakan gunting. Kemudian lepaskan kertas double tip. Lakukan juga pada keempat sisinya. Kemudian, sisihkan pemberat, lalu letakkan selembar plastik polister lagi di atas dokumen. Jangan lupa untuk dirapikan, dan proses enkapsulasi telah selesai. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa tindakan enkapsulasi ini lebih direkomendasikan untuk melindungi dokumen daripada tindakan laminasi. Karena pada enkapsulasi, dokumen itu tidak langsung menempel ke plastik pelindung. Kemudian, tindakan restorasi. Nah, restorasi merupakan tindakan perbaikan koleksi bahan pustaka yang mengalami kerusakan parah agar dapat kembali pada kondisi semula. Di sini, tindakan yang akan kami jelaskan adalah tindakan mending. Nah, mending merupakan tindakan pelestarian koleksi perpustakaan dengan cara menambal dan menyambung. Nah, menambal adalah kegiatan pelestarian dengan menutup bagian koleksi perpustakaan yang berlubang. Nah, berikut cara melakukan kegiatan menambal. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada lem, kemudian isolasi, kemudian kuas, gunting, pensil, penggaris, pemberat, fotokopi halaman yang rusak, kemudian bahan pustaka yang rusak. Selanjutnya, buka bagian buku yang rusak,
Kemudian, letakkan kertas fotokopian di balik halaman yang rusak, seperti di video ini. Kemudian, gambar pola terlebih dahulu sesuai dengan pola kertas yang berlubang. Kemudian, ambil kertas fotokopian tersebut, lalu gunting pola yang telah digambar dengan memberi jarak yang lebih dari pola yang seharusnya, supaya bisa digunakan untuk memberi lem ke kertas buku yang berlubang. Setelah itu, letakkan kertas buffalo di bawah kertas yang berlubang agar kertas tidak menempel satu sama lain. Kemudian, aplikasikan lem kertas pada pola yang telah digunting dengan menggunakan kuas yang telah kita siapkan tadi. Ikuti saja seperti video tersebut. Jika sudah selesai, tempelkan dan sesuaikan dengan lokasinya. Jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita tunggu hingga kering. Nah, kegiatan menambal sudah selesai. Selanjutnya, kegiatan menyambung. Kegiatan menyambung adalah kegiatan pelestarian yang dilakukan dengan cara melekatkan bagian buku yang robek. Nah, berikut cara melakukan kegiatan menyambung. Selanjutnya, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada pensil, penggaris, lem kertas, gunting, kuas, alat pemberat, kemudian bahan pustaka yang rusak, dan fotokopi bahan pustaka yang rusak. Baik, langkah pertama, kita buka dulu bagian bahan pustaka yang rusak, lalu beri garis pada kertas buku yang rusak dengan menyisihkan 1 cm pada pangkal kertas. Selanjutnya, gunting sesuai dengan pola garis yang sudah digambar tadi. Selanjutnya, persiapkan fotokopi kertas buku yang rusak. Lalu, letakkan pembatas, yaitu kertas buffalo, agar lem tidak lengket pada kertas buku yang lain. Caranya seperti di video ini ya teman-teman. Setelah itu, aplikasikan lem pada sisi kertas yang sudah digunting sebelumnya secara merata.
Kemudian, tempelkan hasil fotokopian kertas buku yang rusak kepada sisa kertas dan jangan lupa diratakan agar menempel dengan sempurna. Lakukan saja seperti di video ini ya teman-teman. Nah, supaya lem kertas menempel dengan sempurna, kita bisa menutup buku terlebih dahulu dan memberi pemberat di atasnya. Lalu kita tunggu. Nah, jika ada kertas fotokopi yang berlebih, kita gunting saja seperti di video ini. Kita sesuaikan dengan ukuran bukunya. Nah, jika sudah, kegiatan menambal pun sudah selesai.